Lagi ada yang bertanya, mengirim pertanyaan ke tim. Pertanyaannya itu cara mengaktifkan sedulur papat untuk membantu kehidupan. Cara mengaktifkan sedulur papat untuk membantu kehidupan. Nah, itu emang ini ya, kalau menurut paham Jawa kan tetap lain ya. Ini kan jadi itu banyak berbagai macam tata cara menurut agamanya dan menurut keyakinan masing-masing ya. Kalau di dalam syariat agama Islam ini ya saya ketahui itu emang satu harus benar-benar tawakal dan tekun ya. Dan kita itu harus mendoakan yang dibilang tadi sedulur dewi, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu kan. Yang satu kan maujud kita, katakanlah maujud saya, ya kan. Yang kedua, ini saya bicara syariat dulu ya. Yang kedua kita itu harus benar-benar menjalani yang udah tercantum di dalam kitab maupun udah dikenal banyak manusia Islam. Itu yang namanya sifat Nabi. Sifat Nabi kan ada sidik, tablek, ya, sidik, amanah, tablek, fatona. Nah, itu yang penting kan dijalani kebenaran, kepercayaan, ya kan, perilaku yang bagus itu dalam syariat ya. Kalau di dalam Jawa, orang Jawa, paham Jawa, cara mengaktifkan sebetulnya sama. Cuma orang Jawa itu cara mengaktifkan dia mempunyai toto coro, adat istiadat. Contoh ya, di waktu hari kelahiran harus bikin among-among, ya kan? Itu emang orang Jawa seperti itu. Nah, korek di waktu hari kelahiran kita harus puasa, ya. Puasa weton itu. Puasa weton ya. Nah, itu pun harus benar-benar ada keyakinan juga. Perilaku yang bersama sebetulnya. Cuma tata cara kerjanya ini lain-lain. Kalau saya sih dua-dua syariat saya jalani, karena saya ini orang Jawa ya, tetap secara paham Jawa juga saya jalani. Jadi kan enak ya. Gitu loh. Oh, berarti harus ada syarat itu, kemudian baru bisa. Maksudnya gini, setelah kita melakukan syarat tersebut, itu apakah ada kunci atau doa yang seperti apa untuk mengaktifkannya? Kuncinya itu cuma yakin. Yakin dan percaya diri dan memantapkan batin. Ya, zaman sekarang ini kan banyak orang kebingungan. Kalau dia masuk ke orang Jawa katanya gini, kalau di syariat gini, kalau Nyun Sewu, kalau orang Buddha gini, dia kan kebingungan, gue rasakan. Nah, itu kan suatu penyaringan, atau kita itu harus pandai-pandai pakai filter itu. Nah, pakai filter menurut dia apa yang diyakini menurut syariat ya. Seperti itu tadi saya omongkan, ya dia cukup dijalani aja. Kalau emang dua-duanya karena kita itu orang Jawa ya, seperti yang saya omongkan tadi ya juga dijalani. Dan doa pun kurasa itu doa ya menurut keyakinannya masing-masing. Dan akan terjadi. Ini saya pun menjalani sendiri gitu. Emang yang dibilang sedulur empat itu kan kalau orang Jawa kan emang sosok itu kan yang mendampingi kita dan ikut peranan kita bekerja. Karena bagainya masing-masing di situ. Berarti kalau sebenarnya kita sudah bisa merasakan, cuma karena kita tidak tahu yang dominan ini sebelah mana, karena kita tidak berlaku, katakanlah kita harus mensucikan hati ya, baru bisa merasakan kepekaan sedulur papat itu sendiri ya. Pokoknya gini Kang, yang penting kita itu berbuat baik, budi pekerti dan luhur, dan yakinlah, tidak mungkin kalau kita itu berbuat baik pasti. Karena gini sih wong Jawa,
ada tetembung raga sok raga sukma urip lakune rasa kang nguripi wujute awake dhewe sampurnakno di situ. Coba sampai yang mangke laras. Jadi kita ini hidup dikon goleki nyempurnakake urip. Nah, semua ini katakanlah saya ini bicara ya, belum tentu benar. Tapi semua saran dari sesepuh, dari Pak Ustadz atau Pak Kiai, para ulama juga itu baik. Tapi belum tentu benar juga, maaf ini ya, belum tentu benar. Tapi kita itu harus mencari kebenaran diri kita sendiri. Karena semua adalah kebenaran di tangan ilahi. Di situ. Kebenaran di tangan ilahi dan kepastian di tangan ilahi. Bukan di tangan kita, bukan. Cuma kita ini untuk memperbaiki jiwa kita sendiri, raga kita sendiri berbuat baik di situ. Maka saran saya jangan sampai kebingungan. Pada intinya carilah keyakinan dan kemantapan untuk diri kita sendiri di sini.